Damkar beraksi, Satria Biru. Senin pagi 1 Desember 2025, kebakaran menggegerkan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Api mulai berkobar sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat setelah alarm kebakaran berbunyi dan asap pekat terlihat keluar dari gudang peralatan cleaning service. Petugas rumah sakit segera berkoordinasi dengan pemadam. Sementara kepanikan sempat terjadi di area perawatan. 15 unit damkar dengan 45 personel dikerahkan dan bergerak cepat menembus asap serta panas untuk memutus rambatan api. Setelah 1 jam upaya intens, api akhirnya berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Insiden ini diduga dipicu korsleting listrik dan kondisi rumah sakit kini telah dinyatakan aman. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi dan sekarang semua dalam kondisi kondusif dan pemulihan. Kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Senin 1 Desember 2025. Seorang pekerja bangunan bernama Toha Meisauloh asal Sragen, Jawa Tengah, tewas tersambar petir saat memperbaiki atap plafon gerbang perumahan elit Podomoro Tenjo, Kabupaten Bogor. Insiden terjadi ketika korban berada di ketinggian bersama seorang rekan, namun hanya dirinya yang terkena sambaran. Sementara proses evakuasi berlangsung dramatis karena posisi korban berada di atap tinggi dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Di mana petugas akhirnya berhasil menurunkan korban menggunakan metode vertical rescue. Pihak damkar Parung Panjang menduga sambaran petir dipicu oleh telepon genggam yang dibawa korban saat bekerja. Dan jasadnya telah dibawa ke puskesmas sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di Sragen. Senin malam 1 Desember 2025, 2 gudang pabrik PT 2 Kelinci di Margorejo Pati terbakar hebat setelah api muncul sekitar pukul 7 malam dan dalam waktu kurang dari 30 menit membesar hingga menjulang belasan meter disertai dentuman yang membuat warga sekitar panik. Setelah menerima laporan, petugas mengirim sebanyak 30 armada dari sektor Pati hingga Kudus dikerahkan untuk memadamkan kobaran yang melahap gudang berisi barang siap ekspor. Struktur bangunan 3 lantai yang tertutup menyulitkan petugas hingga mereka harus naik ke atap untuk membuka akses. Setelah upaya panjang hampir 10 jam, api akhirnya dipadamkan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa, sementara kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jadi karena banyak terbakar terbuat dari plastik sehingga tidak langsung untuk bisa dipadamkan, dan alhamdulillah tadi jam 9 masih terlihat asap-asap ya. Nah itu sudah bisa ditangani internal dari PT 2 Kelinci seperti itu. Tolong kami cepetin. Tolong kami sensei. Kamis 27 November 2025, kebakaran hebat menggemparkan Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Setelah laporan pertama masuk pada pukul 4.39 WITA. Api yang cepat membesar membuat petugas segera dikerahkan ke lokasi. Dan proses pemadaman berlangsung intens hingga pukul 6.30 WITA. Dalam waktu singkat, 7 rumah dan 1 bangunan sarang walet habis dilalap api. Sementara 2 rumah lainnya turut terdampak.
3 warga mengalami luka dan telah ditangani di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, sementara kerugian material diperkirakan mencapai 2,2 miliar rupiah. Lengilir barat jembatan, lengilir barat jembatan, barat jembatan, barat jembatan. Lengilir barat jembatan, barat jembatan, barat jembatan. 65 bang, dipercepat bang. Merah-merah kondisi, warga terjebak bang. Senin 1 Desember 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Jakarta Barat. Saksi mendengar letupan sebelum asap tebal muncul dari rumah milik Ibu Iren. Warga sempat berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil. Hingga petugas gabungan tiba pukul 15.40 dan 11 unit damkar dipimpin Suryanoso mulai melakukan pemadaman pukul 15.50. Api berhasil dipadamkan pukul 16.20 dan pendinginan selesai 17.30. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menewaskan Zahra Amira dan melukai 2 orang lainnya. Seluruh korban segera dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan perawatan. Yang terbakar 2 rumah, Pak. Ya. Ada korban? Tadi ada korban, Pak. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Itu kenapa? Oh, tadi dijebak di lokasi yang terbakar itu. Evakuasi warga di Kecamatan Sunggal bersama tim pemadam dan TNI dan warga. Damkar beraksi, Satria Biru. Evakuasi warga di Kecamatan Sunggal bersama tim pemadam dan TNI dan warga. Sejak tanggal 27 hingga 29 November 2025, banjir dengan debit air yang terus meningkat melanda sejumlah wilayah di Deli Serdang dan memaksa puluhan keluarga dievakuasi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bergerak cepat menyisir kawasan terdampak, mengevakuasi lansia, ibu hamil, hingga anak-anak menggunakan perahu menuju lokasi yang lebih aman. Proses penyelamatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian di tengah arus yang terus naik, sementara koordinasi lintas instansi digerakkan untuk mempercepat penanganan di lapangan. Hingga akhir masa evakuasi, seluruh warga terdampak berhasil dipindahkan dalam kondisi selamat dan situasi dinyatakan terkendali. Rabu malam 26 November 2025, seorang warga dilaporkan terjebak di dalam lift kampus UPI, Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung. Insiden terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ketika lift di lantai 2 gedung FPTID tiba-tiba menampilkan pesan out of service dan tidak dapat terbuka. Laporan masuk ke emergency call 113 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan tim pemadam dari UPT Utara langsung bergerak cepat tiba di lokasi 5 menit kemudian. Setelah melakukan penanganan teknis untuk membuka akses, petugas damkar berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Awal peristiwa terjadi ketika seorang bapak baru saja selesai melakukan kegiatan di salah satu gedung kampus dan turun menggunakan lift. Tak lama kemudian, lift tiba-tiba mengalami gangguan dan mendadak berhenti. Merasa terjebak, ia panik dan mengetuk dinding lift sambil menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Laporan tersebut segera diteruskan kepada petugas rescue setempat yang kemudian datang dan melakukan proses evakuasi.
Siap Pak Sinar. Akan ceng gitu. Kenapa? Jumat 28 November 2025, seorang anak kecil di perumahan Kembang Permai Bondowoso melaporkan bahwa sepeda BMX miliknya terperosok masuk ke solokan yang arus airnya deras akibat hujan lebat sebelumnya. Petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi dan melakukan evakuasi dengan hati-hati untuk mengangkat sepeda yang tersangkut di aliran selokan. Proses penanganan berlangsung cepat dan aman. Anak tersebut dipastikan tidak mengalami luka dan sepeda berhasil diangkat kembali dari selokan. Bapaknya ada tahu kamu nih kalau jatuh? Tadi udah mungkin jatuh di jalan ya. Senin malam 1 Desember 2025, warga Jalan Durian, Kelurahan Kisaran Naga, Asahan, dikejutkan oleh kemunculan seekor ular sawah sepanjang sekitar 4 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah milik Desi Meriana. Suasana mendadak tegang ketika penghuni rumah mendengar suara mencurigakan dan menemukan bagian tubuh ular menjulur dari celah plafon. Warga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran Asahan yang datang dengan respon cepat dan melakukan penanganan hati-hati hingga ular berhasil dievakuasi tanpa membahayakan penghuni. Hewan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak terkait untuk penanganan lanjutan, sementara Damkar Asahan kembali mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kemunculan hewan liar di sekitar pemukiman. Senin pagi 1 Desember 2025, seekor sapi limosin berbobot sekitar 300 kg menyebabkan kepanikan warga Kampung Ampera, Kelurahan Panglayungan, Kota Tasikmalaya setelah hewan tersebut melompat ke sungai saat hendak dipindahkan ke lokasi kontes. Sapi yang panik dan terlalu lama berada di air membuat proses evakuasi warga tidak memungkinkan, hingga pemilik akhirnya menghubungi petugas damkar. Laporan diterima pukul 10.04 waktu Indonesia Barat dan unit rescue tiba di lokasi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, lalu memulai proses penanganan. Setelah upaya intens selama kurang lebih 55 menit, petugas Regu 3 berhasil mengevakuasi sapi ke daratan sesuai SOP tanpa insiden tambahan dan situasi dinyatakan terkendali. Kejadian ini bermula ketika seekor sapi datang bersama pemiliknya dan 1 orang lainnya ke area parkiran. Saat hendak dipindahkan ke lokasi tujuan oleh salah satu orang yang masih pemula, sapi tersebut tiba-tiba berontak dan terjun ke aliran sungai di pinggir jalan. Karena kondisi sungai yang terjal, pemilik kemudian melaporkan insiden tersebut kepada tim damkar setempat untuk dilakukan proses evakuasi. Damkar beraksi, Satria Biru. Pusing kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh care dong, halal. Cap. Damkar beraksi, Satria Biru. Ini dia 5 kejadian besar November 2025 versi Damkar beraksi Satria Biru.
Evakuasi orang terjebak di Sungai Cikapundung. Di posisi kelima, seorang pria berinisial A terperangkap di aliran Sungai Cikapundung pada Senin 3 November 2025. Air yang tadinya tenang tiba-tiba meluap dan arusnya semakin deras dan hampir menutup seluruh pijakannya dan hampir menyeretnya. Keluarga yang melihat dari tepian hanya bisa panik dan berteriak. Tim Damkar Bandung harus berpacu dengan waktu dan medan yang terjal. Setelah beberapa saat, pria tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Evakuasi cincin di jari Jennifer Bahdim. Kita berlanjut ke posisi keempat. Sebuah insiden unik tapi sangat menegangkan menimpa istri mantan punggawa timnas Jennifer Bahdim pada Kamis 6 November 2025. Bayangkan, jarinya tiba-tiba membengkak hebat, membuat cincin pernikahan yang melingkar di sana menjadi jebakan. Ia pun harus meminta bantuan darurat kepada petugas damkar. Dengan peralatan canggih dan keahlian, cincin berhasil dibebaskan tanpa melukai sedikit pun jari. Momen tak terduga ini pun dengan cepat meledak dan menjadi viral di media sosial, membuat semua mata tertuju pada kejadian tersebut. Evakuasi ular sanca besar di kebun milik warga. Menduduki posisi ketiga, sebuah peristiwa yang sukses membuat bulu kuduk merinding dan kepanikan melanda sebuah desa di Riau pada Sabtu 8 November 2025. Seekor ular sanca raksasa tiba-tiba muncul di kebun milik warga. Bayangkan, sang monster melata ini memiliki panjang lebih dari 6 meter. Petugas pemadam kebakaran Inhil dibantu beberapa warga setempat berjibaku menangkap ular tersebut. Setelah 30 menit, ular raksasa akhirnya berhasil diamankan. Phew, syukurlah. Tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan oleh kehadiran monster melata ini. Kebakaran rumah tinggal di kawasan Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat. Di urutan kedua, sebuah tragedi tak terhindarkan mengguncang permukiman padat di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 11 November 2025. Diduga kuat akibat korsleting listrik yang membuat si jago merah tanpa ampun mengamuk. Dalam sekejap, api melahap 33 rumah di gang-gang sempit yang menyulitkan proses pemadaman. Total 140 jiwa dari 35 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal menjadi korban amukan api yang brutal. Syukurlah meski kerugian material mencapai miliaran, tak ada korban jiwa yang jatuh. Kebakaran truk tangki Pertamina akibat laka lantas di Cianjur. Sebuah kecelakaan maut memicu kebakaran besar di Cianjur pada 1 November 2025. Truk tangki Pertamina terguling dan meledak, memicu kebakaran dahsyat yang tak terkendali. Api yang ganas melahap habis truk kontainer, pos patwal, kendaraan derek, motor hingga 6 ruko. Operasi pemadaman berlangsung lebih dari 6 jam. Sungguh tragis. Satu korban yang mengalami luka bakar serius terpaksa menyerah dan meninggal dunia setelah berjuang selama 3 hari. Ini menambah daftar duka atas kerugian material dan nyawa yang hilang.
Sungguh peristiwa yang sangat mencekam. Mobil tangki. Ya Allah, ya Robi. Itulah 5 kejadian besar bulan ini. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar Beraksi Satria Biru. Kita sering ngerasa aman di rumah sendiri. Tapi lupa kalau bahaya bisa datang dari hal-hal kecil. Tips dari Bang Adam. 1. Hati-hati ngecas HP semalaman. Bisa bikin konsleting. 2. Jangan biarin lilin nyala tanpa pengawasan. Bisa jadi pemicu kebakaran. 3. Pastikan pintu darurat nggak ketutup barang. Biar gampang keluar pas darurat. Jangan sampai menyesal gara-gara hal kecil. Lebih baik mencegah daripada kebakaran. Sampai jumpa di Satria Biru. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.